Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada. Yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah, Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini, oke. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Baris-Krim keluar SP3 ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaporat dan apa enggak? Ya perlu, silakan dilaporat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaporat. Yang ngeluarkan kok. Kalau kita lihat di media sosial, masih banyak yang mendukung Pak Jokowi. Pertanyaannya memang ini juga masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Yang mendukung ini apakah manusia seluruhnya atau 75%-nya bot, mesin gitu, atau tapi anggaplah orang nih bahkan ya masih ada juga barusan masuk ke video kita gitu ya, yang masih projo. Apakah Pak Rizal punya analisa ini orang-orang ini siapa ini gitu, yang ketika kejanggalan demi kejanggalan terus terkuak dari waktu ke waktu makin mengarah pada indikasi kepalsuannya makin kuat gitu. Tapi kok ada yang sebaliknya gitu. Ya ada yang mungkin dia loyal tapi akibat jasa bayar. Oke, berarti dia mendapatkan keuntungan material. Kelompok satu ya. Harus diperjuangkan. Harus, apapun dia harus mencoba menutupi kan gitu. Yang kedua, memang yang mulai memang tidak mengerti gitu bahwa kan sudah UGM sudah menyampaikan, Baris-Krim sudah mengumumkan. Dia nggak mau tahu tentang pengkritikan lebih dalam tentang kekeliruannya UGM, gitu kan, atau kekeliruannya Baris-Krim dalam mengumumkan, kan itu kan langkah lanjut berikut. Dia emang nggak tahu, dia emang pokoknya institusinya sudah, itu berpikir sederhana, karena itu katanya kan yang menentukan asli tidak asli, ya, dia kan berpikir sederhana, mungkin tidak dibayar, tapi dia berpikir sederhana, gitu, nggak mau rumit
sampai tingkat kedalamannya. Tapi kalau nggak salah Pak Susno Duaji termasuk yang menyampaikan itu, bahwa kalau institusinya udah bilang asli selesai katanya. Cuman dia nggak tahu bahwa proses menyatakan aslinya itu dokumennya nggak benar gitu. Jadi dia mahnya itu namanya formalitas. Kebenaran formil. Sementara kalau urusan ini gitu kan harus sampai ke kebenaran material. Nah, kelihatannya Pak Susno hanya sampai ke kebenaran material. Formalnya sudah ya sudah. Loh, nggak bisa. Kalau palsu asli itu menyangkut kebenaran material. Karena ada barangnya. Ada barangnya diuji. Jadi bukan hanya barangnya ada nih sudah ditunjukkan punya Pak Jokowi asli, selesai aja. Begitu UGM juga selesai saja. Enggak diuji lagi. Seharusnya Pak Susno ini orang pidana loh. Gitu, Bareskrim loh. Kalau Bareskrim itu mantan Kabareskrim. Kalau mantan Kabareskrim berpikirnya kebenaran material, bukan kebenaran formil. Jadi salah kalau menurut saya. Kita bisa kritik itu Pak Susno. Gitu. Kalau Pak Susno dosen perdata, boleh. Gitu. Tapi kalau beliau sebagai kepala Bareskrim mantan, itu kan harus berpikirnya material. Palsu bukan, asli bukan. Bukan sekedar sudah diumumkan oleh lembaga. Gitu. Belum tentu lembaga yang mengumumkan itu benar secara material, asli palsu. Ya, ini menarik sekali ketika sudah masuk kajian tentang perbedaan antara kebenaran formil dan kebenaran material ya. Dan ini juga yang salah satu diperjuangkan oleh A2B2 di bawah kepemimpinan Prof. Anton. Betul, kami menuju ke kebenaran material karena dia masuk ke pengkritisan ke Bareskrim ataupun Mabes Polri teruskan kan didukung untuk sampai tuntas. Itu kebenaran material. Gitu. Sementara juga mengkritisi tidak benar yang dilakukan oleh Polda karena secara material itu belum ada kausalitas misalnya. Jadi yang dikejar oleh A2 B2 itu material gitu. Kalau formil itu begini Pak, misalnya kita bikin kontrak, tanda tangan, pokoknya asal kontraknya kelihatan udah ada, selesai formil, ada perjanjian. Tapi kalau kok materialnya bener nggak itu asli tanda tangannya? Mungkin aja dia palsu. Membedakan tanda mungkin tangannya. Mungkin dia nyuruh orang lain mungkin tanda tanganin, gitu kan? Atau orang lain tiba-tiba tanda tangan tanpa persetujuannya, tapi ada dokumennya. Kalau formil selesai. Itu perdata tuh. Perdata itu nggak pernah material, nggak pernah meneliti bener tidaknya tanda tangan. Yang penting ada saja tanda tangan itu selesai. Kalau perdata itu kebenaran formil. Tapi kalau pidana itu dikejar lagi sampai secara material benar enggak itu gitu, tanda tangannya, mungkin ketikannya gitu, apa tanggalnya segala macam. Kalau yang perdata mah formil aja udah. Itu bedanya gitu. Jadi sahabat Ermol, jadi kita punya pemahaman baru ya tentang kebenaran material dan kebenaran formil, dan tentunya lebih khusus dalam konteks hukum ya. Dengan dukungan dari AABB, kemudian melihat perkembangan makin hari ini, sebagian besar kalangan melihat tampak makin menguat nih kelompok-kelompok yang berupaya untuk memunculkan kebenaran ijazah ini. Iya, jadi saya kira kita kalau saya sebagai bagian dari yang dalam tanda kutip juga gitu ya, menyerempet kriminalisasi tadi, ya berterima kasih kan atas deklarasinya A2B2 ini gitu ya. Mohon maaf Pak, boleh disebutkan saja Pak kira-kira yang Pak Rizal ingat lah itu di A2B2 itu selain Prof. Anton ada siapa saja gitu para punggawanya? Ya mungkin termasuk di situ ada Bu Melani, kemudian ada Pak Dindin, S. Maulani gitu, kemudian ada para pengacaranya LBH Muhammadiyah, ada pengacaranya LBH-nya Unpas gitu ya. Jadi ada banyak komponen di situ gitu yang 50. Jadi 50 sekian itu yang sebenarnya 100 lebih itu. Ini kumpulan-kumpulan dari kelompok-kelompok juga begitu. Lembaga bantuan bukan dari satu kelompok gitu enggak. Udah lintas ini. Bahkan bukan hanya itu, ada yang berasosiasinya ke Peradi, ada yang berasosiasinya ke KAI gitu ya. Makanya aliansi makanya kita sebut aliansi. Ini
lintas asosiasi, bahkan lintas lembaga gitu, bantuan hukum yang mana, mau kampus, mau ormas, mau apa gitu kan, hayu, yang penting punya concern terhadap penegakan hukum dan supremasi hukum gitu. Yang sekarang kita prihatinkan negara ini sedang mengacak-acak hukum gitu, Pak. Oke.